bahasa Inggris di jam telur ya. Jam 3 baru sampai rumah, bahkan tak sempat sahur ya. Minum sudah, susu sudah ya. Terus ke sini Ustaz Haryono, beliaunya ini belum sempat tidur. Kalau tidur nanti ke mana? Ke kediamannya di mana nanti 14-an. Baik, kita relax, kita santai. Kita jangan terburu-buru selesai karena tidak ada sarapan. Bab yang paling utama, yang dangkal-dangkal saja, namun kita belum memahami secara benar dan jelas, yaitu tentang bab as-shalah ya. Ibaratkan bab tarkus shalah. Yang pertama, yang namanya kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mengikrarkan diri, menyatakan diri bahwa yang kita anut adalah agama Islam, kita di bawah naungan dinul Islam, dan kita yang kita anut juga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan as-shalah. Identik bahwa salat ini ada makna, ada maksud dan tujuan. Bagi kita kaum muslimin wal muslimat, terutama di alam jagat raya ini, terutama lagi yang ada di Indonesia, khususnya Surabaya, yang terkecil adalah Muhammad Jamaah Masjid Muhammad Cinghu, Surabaya. Yang pertama adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Namun fakta dan kenyataannya, banyak di antara kita, termasuk diri kita sendiri yang hadir saat ini di Masjid Muhammad Cengho ini, melaksanakan as-shalah, namun masih saja terbelenggu dengan langkah-langkah, dengan perbuatan, dengan ungkapan, dengan kalimat yang kurang terpuji. Sedangkan kita di dalam melaksanakan sholat sudah jelas bahwa kita adalah menyembah kepada Allah. Mari kita bersama-sama. Kalau memang sholat ini menyembah Allah, kepada Allah, tentu pasti akan ada satu perubahan. Ibaratkan orang mandi, tentu pasti akan menjadi bersih badannya. Orang makan, tentu akan menjadi kenyang jadinya. Orang melakukan gerakan yang disebut as-shalah, tentu akan ada satu perubahan. Perubahan yang sangat signifikan di antara adalah tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, karena ini akan memicu dan mendatangkan kotornya hati. Maksudnya bagaimana? Kita melaksanakan sholat, tapi mulut kita tidak pernah dijaga, menyinggung perasaannya orang lain, tidak usah kepada orang lain. Dari segi keluarga saja, suami kepada istrinya, ya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, tidak terasa bahwa kalimat kita, perbuatan kita telah mengecewakan, telah menyakitkan. Sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Dalam sehari semalam sudah berapa kali kita telah mengecewakan? Dalam satu bulan sudah berapa kali? Berarti kotoran kita ini adalah menumpuk layaknya gunung, layaknya piramid. Kalau sudah seperti ini, bagaimana kita permohonan munajat kita kepada Zat yang Maha mengabulkan akan diterima? Bagaimana kita yang disebut ibadah-ibadah kita akan diterima? Why? Kenapa ini semua terjadi? Karena antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Kita berbuat, kalian berbuat, tapi tidak paham apa yang dibuat, apa yang dilakukan, hanya sebatas sekedar menggugurkan
kewajiban. Sholat 5 waktu seandainya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi tidak membekas. Membekasnya apa? Seharusnya kalau memang kita sudah melaksanakan sholat, jaga. Jaga itu apa? Eling. Eling itu apa? Hati-hati. Hati-hati itu apa? Jaga hati, jangan menyakiti. Supaya hati ini tidak terkontaminasi. Kalau hati sudah terkontaminasi dengan debu dan kotoran, walau bagaimanapun juga akan terkontaminasi dengan akal pikiran. Akal pikiran akan muncul selalu orang lain itu tidak benar, orang lain itu selalu salah, orang lain itu selalu tidak betul, hanya dirinya yang benar. Kenapa? Karena sudah ditopang nafsu yang dari tadi hati menuju ke nafsu. Nafsunya itu yang penuh dengan kotoran. Dari hati ditransfer kepada akal, dari hati ditransfer kepada mulut, dari hati ditransfer kepada mata, dari hati ditransfer kepada telinga. Apa yang ditangkap oleh mata, oleh telinga selalu negatif, selalu jelek. Sehingga disinilah kita makna dan fungsi daripada as-salat ambiar. Ambiar berarti dalam bahasa Maduranya amsyong. Amsyong berarti dalam bahasa Inggrisnya kosong. Gak itu apa-apa. Sehingga gak dapat apa-apa ini nanti siapa yang celaka, siapa yang rugi? Diri kita. Hanya beranggapan bahwa kita telah melaksanakan as-sholat. Ya, ini sholat bab sholat. Ya. Melaksanakan sholat sudah merasa benar, sudah merasa betul, sudah merasa diterima oleh Zat yang Maha Agung. Bagaimana orang yang tidak sholat? Yang sholat saja belum tentu benar. Ini yang pertama. Kalau saya jabarkan yang lain banyak. Lantas bagaimana? Kenapa? Apa penyebab? Kalau memang kita melaksanakan as-sholat, fahami, oh iya, aku sholat. Apa itu sholat? Alat. Alat apa? Alat merapat. Merapat kepada siapa? Kepada Zat yang Maha menciptakan, yaitu Allah. Maksudnya apa? Kita butuh Allah. Berarti sholat itu apa? Sholat itu adalah doa, memohon dan meminta. Karena di sini as-sholatu hiya doa. Bahwa sholat itu adalah doa, meminta, memohon. Lantas kalau memang memohon, tentu apa? Hati-hati berucap, terucap, melangkah, bersikap. Sehingga, oh iya, aku sholat. Sholat apa? Tujuannya berdoa. Doa itu apa? Berarti ibaratkan sama dengan mengabdikan. Mengabdikan itu apa? Menyerahkan. Menyerahkan itu apa? Pasrah. Pasrah itu apa? Ibadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau memang mengatakan dirinya melalui as-shalah itu ibadah, tentu begitu ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan alam pikir kita, jangan langsung marah. Harus positive thinking dulu. Apa yang ada pada diri orang juga ada pada diri kita. Kalau orang sakit hati, diri kita sakit hati. Kalau diri kita kecewa, orang lain juga merasa kecewa. Sehingga kalau orang seandainya ya, ada rasa lengkap yang tidak sepaham dan tidak sesuai, maka kita kalau memang as-sholat, maka kontrol dan tahan, maklumi. Maklumi. Itu orang sholat. Jadi kalau panjenengan sudah melaksanakan sholat, tidak bisa memaklumi kekurangan, kehilafan manusia lain, berarti kita, termasuk saya dan antum semua, berarti belum as-sholat. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah keji dan munkar. Jadi sia-sia kalau seandainya kita sholat tapi mulut nyerocos, tulisan tangan masih menyinggung perasaan orang, masih kadang-kadang suka membeberkan aib dan keburukan, kejelekan di TikTok, di Facebook. Itu sampai kiamat tidak bakalan terampuni dosanya. Why? Karena itu sudah menyebar dosa dan dibaca oleh orang banyak. Berarti panjenengan telah menebarkan virus fitnah. Jangankan tidak, ia sekalipun telah menebarkan ghibah. Kalau enggak, telah menebarkan fitnah. Inilah doa kita tidak tersambung dan tidak terkabulkan, wasilah dan perantara penyebabnya ini.
Berarti kita sebenarnya tidak pernah paham apa yang kita lakukan, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Sia-sia dan rugi, celaka bagi diri kita. Hanya beranggapan aku sudah sholat, aku sudah beribadah. Saya tidak menyinggung dan menyebut masalah Ramadan. Ini masalah berkaitan dengan yang nampak dan kelihatan. Kalau masalah Ramadan itu undangan khusus bab qalbun. Karena puasa dan tidak itu adalah yang terlintas dalam qalbun kita ini yang harus diawali. Kembali ke bab salat, ya. Ini yang salat demikian, apalagi yang tidak salat. Ini yang betul-betul salat itu seharusnya teliti dan hati-hati, kedepankan perhatian, kedepankan kesabaran, kedepankan bisa ngewong ke wong, kedepankan harus memaklumi manusia lain. Ya, jangan beranggapan hanya dirinya ini yang benar, orang lain tidak benar. Jangan. Seperti satu contoh, menurut mungkin ada aliran-aliran di Islam yang aliran ini menganggap aliran lain tidak benar, yang aliran lain menganggap aliran kita tidak benar. Contoh, yang menurut kita yang pakai usolli itu adalah untuk memicu kehusuan, yang menurut lain usolli itu adalah merupakan suatu bid'ah dolalah. Ini contohnya. Akhirnya apa? Saling menyalahkan. Ini yang dikedepankan pembenaran. Kalau pembenaran sampai kapanpun, maka doa kita tidak akan pernah sampai, sholat kita tidak pernah diterima oleh Allah. Buktinya kita sholat tapi suka marah. Buktinya kita sholat tapi masih suka mencari salah dan aib ke orang. Buktinya kita sholat tapi kita masih perhitungan. Punya kelebihan harta, punya kelebihan rezeki, tapi tidak mau memberi, tidak mau berbagi. Sedangkan kita harus limana fil ibad, berbagi dalam hal apapun. Semakin berbagi semakin penuh dengan keberkahan. Kita kasih contoh, ya. Ini stop dulu masalah bab sholat. Taruhlah seperti hari ini, habis ini tak lanjutkan lagi. Kalau perlu tanya jawab, ya. Ini satu contoh. Ada orang penuh dengan masalah dalam kesehariannya, big problem, head problem. Begitu ikut taklim, entah taklim zikir, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, hanya duduk saja, padahal tidak memahami. Ternyata pulang ke rumah ada saja jalan keluar. Problem itu ternyata ada jalan keluar, lambat laun, pelan, ada jalan keluarnya yang disebut la'allakum tuflihun, mendapatkan pertolongan dari Allah. Istilah kita mendapatkan makhraja, jalan keluar. Kenapa? Mengapa? Karena duduknya di majelis berarti duduk di majelisnya Allah. Kok di majelisnya Allah? Majelis kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah Allah. Jadi Allah itu adalah abstrak, sifat. Ini berarti di luar jalur. Jadi apa yang harus kita lakukan selain daripada tadi sholat harus hati-hati? Yakin. Yakinlah bahwa perbuatan panjenengan yang baik pasti akan berbuah. Yakinlah bahwa panjenengan duduk dengan orang baik pasti juga akan berdampak. Yakinlah bahwa panjenengan ada di majelis pasti akan juga berdampak. Kalau panjenengan menggunakan akal, sulit. Tapi kalau menggunakan hati, karena Allah tidak kelihatan, maka hati yang harus dikedepankan, bukan akal. Hati. Jadi kalau saya panjenengan berbuat baik, satu contoh, ini sudah mendekati Ramadan. Wah, kalau naik ke Ramadan, mendekati Lebaran, Idul Fitri. Waduh, aku tak perlu kono kiai BHS umpama. Ya, dalam hati kak ngomong nang ngomong moro-moro ono BHS songket bisa. Ya, songket sing warna sing paling api jami bisa. Moro-moro dikeno kak ngomong, kak kepingin dipuji kiai enggak? Kak kepingin dipuja-puji siapa? Paling Ustaz Haryono sampai detik ini seharusnya juga butuh BHS, katanya Ustaz Haryono tadi. Barangkali ada ya ini katanya di pondok BHS, katanya ada sih. Kita pondok semua katanya jadi pondok. Kemudian yakin bahwa langkah saya ini supaya apa? Ingin membanggakan hati orang, ingin membanggakan hati Ustaz Haryono, ingin membanggakan dan menyenangkan hatinya kiai. Tidak terasa, tidak masuk akal karena yakin, maka dirinya dibanggakan. Entah moro-moro itu warisan toko moro tua, moro-moro itu apa, sesuatu, maka muncul yang disebut wa may yattaqillah
maka yaj'al lahu makhraj, akan ada jalan keluar apapun. Intinya ketakwaan itu harus ada satu keyakinan. Karena kalimat takwa iya. Tanpa adanya keyakinan yang hakiki yang mutlak, masih ada keraguan. Ragu berarti syirik. Tidak yakin kepada Allah berarti syirik. Bukan syirik itu, maaf ya, syirik ke kuburan, syirik ke sholawat, itu dianggap syirik. Bukan. Syirik kemudian megang cincin, megang kerisnya dibawa ke sana kemari, kendalkan dulu umpama, dianggap itu syirik. Bukan syirik. Syirik itu tidak yakin ya kepada yang maha agung, yang maha kuasa. Boleh dibilang istilah hilafiyah, menduakan Allah. Itu baru disebut asyirk. Kembali ke laptop awam, yakinkan bahwa perbuatan baik panjenengan dengan menyenangkan orang demi Allah, panjenengan dengan anak turunnya pasti akan disenangi. Ya. Tapi kalau panjenengan selalu yang dibahas orang lain, keburukan orang lain, menang-menang terutama wong wadon iki, menang-menang sing dibahas gincune wong, gelange wong, klodonge wong, ya. Terus kemudian kadang-kala pakaiannya wong, ngaper enggak dibahas toh, ya. Disampaikan kepada orang lain, gatel lesannya kalau enggak menyampaikan, percuma bisa sholat bagaimanapun. Maksudnya kayak berarti sholatnya tidak paham. Yang namanya menyembah itu harus persembahkan. Persembahkan itu bagaimana? Tahan, kontrol hal-hal yang jelek ini jangan terus dilanjutkan. Kemudian yang baik kita berbagi supaya bisa sama-sama merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Ya ini sekali lagi, ini contoh tadi, mau lebaran mungkin berbagi ya, tadi BHS atau apa terserah lah ya Ustaz ya, anjirnya mau apa BHS atau apa, sarung wadimo ya. Yakinlah ya, yakin. Tidak mau dilihat orang, tidak mau dipandang orang, tapi saya yakin saya telah berbuat baik, berarti aku berbuat baik kepada Allah. Berbaik kepada Allah itu bagaimana caranya? Kalau sholat kan itu berbuat, bukan. Sholat ini alat. Sholat ini alat. Ya, setelah ada alatnya, bagaimana rukuk dan sebagainya, terapkan dalam keseharian, persembahkan kepada orang lain untuk mewujudkan hasil daripada as-sholat itu. Baru itu. Kalau tidak ada perubahan, panjenengan coba marahin saya kalau nggak percaya. Tapi kalau cuma ayo sholat, kalau nggak sholat neraka, benar. Ayo sholat supaya masuk menjadi ahlul jannah. Nggak bisa. Ya, itu sudah biasa. Tapi kalau saya sholat, saya harus bisa menahan amarah. Saya jangan tersinggungan. Saya jangan terus kemudian suka lebay. Saya jangan terlalu perhitungan. Saya jangan selalu mengintimidasi dan ngintip-ngintip aib dan salahnya orang. Itu hasilnya sholat. Andai saya rasa demikian untuk sementara waktu, karena ini adalah bab sholat. Saya juga Ustaz Aryono, karena beliau juga walaupun hari Minggu mungkin ada tugas di kediamannya, karena beliau juga membentuk taklim di kediamannya sendiri bersama dengan istrinya yang sungguh luar biasa. Istrinya adalah seorang muslimah sejati, bahkan boleh dibilang itu seandainya itu bunyai Ustazah. Ya, kalau Ustaz Aryono kawin dengan orang biasa mungkin jadi ya, berhubung kawin dengan bunyai maka jadi kiai Ustaz Aryono. Ya, jadi saya bangga Ustaz kalau panjenengan batul seperti ini. Tapi imam, jangan katut kepada orang-orang Wahabi. Maaf, imam itu orang Hindu. Sudah, ya, tidak usah merungohno orang yang takfiri dan lain sebagainya. Jadi saya rasa demikian, bahwa sholat itu benar-benar mencegah yang disebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan hanya sebatas ritual rutinitas menggugurkan kewajiban. Saya rasa demikian ya. Kalau memang ada pertanyaan dari panjenengan, saya beri 2 pertanyaan ya. Jangan 2 masakan, 2 pertanyaan ya. Kalau di Facebook yang gemuk yang pakai tato kan, saya beri 1 masakan kan begitu. Makanya saya kasih 2 pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Kalau mau bertanya di luar itu sampaikan, saya di luar jalur itu. Oke.
Saya rasa demikian terlebih dahulu ya. Matur nuwun sangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya? Kenapa? Sholat sunnah kafarat Jumat besok ya. Kenapa kita tidak rumah aku juga setuju. Sholat sunnah kafarat Terus kenapa? itu memang maksudnya amalannya salah satu amalan ini. Sholat sunnah kafarat. Ada amalan tersendiri gitu. Apakah itu amalannya NU gitu? Sholat sunnah itu tidak ada amalannya NU, tidak ada amalannya Muhammadiyah, Lentari, HTI, nggak ada. Sholat sunnah ya kalau memang panjenengan betul-betul mau melaksanakan sholat sunnah kalau di pagi hari jam 8 sampai jam 11 sebelum saya lanjutkan jam 8 sampai jam 11 sebelum jam 8 kenot itu karena masuk boleh dibilang masih masuk sholat sunnah isya. Jam 11 sudah mendekati zuhur. Kalau melaksanakan sholat sunnah selain sholat sunnah tahiyatul masjid atau lisyukur duduk haram. Kalau malam bebas sampai menjelang subuh itu. Jadi kalau seandainya panjenengan mau melaksanakan sholat sunnah mau 10.000 rakaat kenot, kan itu sunnah. Ya. Dan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah apa kiai? Qiyamul lail. Itu. Terus kemudian apakah sholat duha sekali tempo? Kalau memang panjenengan sudah merasakan nikmat, lebih baik lakukan secara istiqomah. Tapi jangan beranggapan, wah aku sudah rajin sholat duha dan qiyamul lail, berarti aku sudah manusia baik. Tidak bisa. Panjenengan supaya lebih taat lagi melaksanakan sholat sunat taubat, sholat sunat dan lain sebagainya. Apakah mau boleh? Tidak ada yang namanya apakah amalannya orang NU. Tidak, karena Islam itu tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Islam adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah la ilaha illallah. Kalau masalah penafsiran itu boleh terserah. Tidak bisa Muhammadiyah nyalakan NU, NU nyalakan Muhammadiyah. Yang salah saling menyalahkan. Mau panjangan sama dengan salat sunnah tarawih 8 rakaat, gohid 20 rakaat, gohid sekian salah gohid. Yang salah menyalahkan atau mengatakan inilah hadis yang paling benar sekian rakaat. Tidak bisa. Yang mau 8 gohid, yang mau 20 gohid tutup dengan witir. Monggo yang mau 100 gohid, yang mau 200 gohid. Enak. Yang tidak benar, yang tidak sholat taraweh sama seperti itu. Jadi panjenengan mau sholat apapun boleh. Ya, Bu Dharma, baru begini. Bu siapa salah? Bu Dharma Wangsa. Hah? Bu Dina. Ya. Lagi? Yang Jumat kafarat itu. Kafarot. Iya, bukan amalannya orang NU, bukan amalannya orang Muhammad, bukan. Ya nggak ada. Ya, cuman begini deh ya, Pak, yang sudah paham. Kalau orang yang bermazhab hanya kepada Al-Quran, Hadis, Al-Malikiyah, Hanafiyah dan lain sebagainya, 3 mazhab di luar Asy-Syafi'iyah, ya itu satu contoh. Tidak ada tuntunan beliau-beliau mereka tidak mau melakukan, itu saja. Ya, jadi tidak ada ini amalan orang itu ya, enggak ada. Ya, jadi yang berkenan sih monggo. Sehingga di sinilah NU tidak boleh menyalahkan si kelompok, anggaplah ya Al-Malikiyah yang disebut Wahabi. Wahabi juga tidak bisa menyalahkan yang pemahaman mazhab Asy-Syafi'iyah. Ya, yang tidak boleh itu adalah yang tidak mau melakukan. Yang mengatakan mana nggak pernah dianjurkan di zaman Rasulullah, maulid dan sebagainya, zikir kan nggak pernah dilakukan. Kenapa dilakukan? Berarti mau ikut kiai apa mau ikut nabi? Kalau ikut kiai silakan tahlil. Kalau ikut nabi nggak pernah tahlil. Ini tidak usah diikuti. Hal-hal yang demikian ya. Bertanya bab berkaitan dengan as-shalah. Monggo. Sampun. Kenapa hidung? Lainnya mungkin, monggo.
Hah? Kodok. Oke, ini sering jatuh ya. Enggak apa-apa, ini enggak usah pakai apa. Pak Ustaz, mana Ustaz? Banyak yang bertanya bab masalah kodok ini. Ini versi. Makanya selagi masih hidup, wajib dirinya sholat, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk tidur, tidak bisa tidur melalui perasaan batin. Sholat daim, tidak bisa sholat daim karena tidak bisa apapun, dah lahir batin sudah mati, baru boleh nggak sholat. Terus keluarga saya nggak sholat kiai karena sakit, apakah boleh keluarganya ini mengkodokkan? Ya, kan saya sudah bilang tadi, masalah bab sholat individu tidak boleh dianukan ke orang lain. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan mengkodokkan kepada ahli warisnya, kepada anak kandungnya, kepada keluarganya. Sholat yang ditinggal itu dikodok. Yang mengkodok itu anaknya, orang lain, anak yang tidak mampu menyuruh kiai membayar sekian juta. Bagaimana ada sebagian yang memperbolehkan. Kan saya katakan istilahnya ada sebagian yang memperbolehkan. Kalau saya tidak bisa. Pemahaman saya tetap tidak bisa. Bab sholat itu hanya dirinya. Dirinya tidak sholat, dirinya yang menanggung. Kalau memang tidak sholat dirinya, kapan hari boleh dikodok. Kalau seandainya ada suatu perjalanan musafir, boleh dijamak. Kalau panjangan tidur, kemudian tertidur sampai jam 6:30 bangunnya karena tidak ada kesengajaan, bangun langsung sholat subuh. Walaupun itu jam 6:30. Itulah. Jadi kalau saya panjangan menggunakan orang lain untuk mengkodok, ibunya yang nggak bisa, tetap ibunya yang menanggung. Ini saya. Ada sebagian ulama boleh ahli warisnya mengkodokkan, tapi bagi saya tetap tidak bisa. Itu maksudnya seperti itu ya, Bu. Jadi kalau seandainya lama sudah nggak pernah sholat panjangan terus kemudian sadar, terus seandainya duhur, jadi terus sholat duhur dulu, baru sholat lagi untuk mengkodok yang sudah pernah ditinggal. Boleh seperti itu. Tidak, ya sudah taubatan nasuha saja. Awali dari sekarang ke depan, tatap ke depan, jangan mundur ke belakang lagi. Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ayyuhal mu'minun, tujuannya la'allakum tuflihun. Itu aja. Jadi kalau mengkodokkan orang, nggak bisa, Bu. Karena bab sholat itu adalah bab diri. Tidak bisa ditanggungkan kepada orang lain. Ya, Bu, kecuali hutang panjenengan kemudian berwasiat kepada anaknya, nak, aku punya hutang kepada si fulan, wajib kamu bayar nak ya, kalau kamu sayang ibu, takut ibu nanti disiksa di alam kubur. Jangankan uang, jarum tidak terbayar tetap disiksa, dibakar, bahkan tidak akan pernah bisa masuk ke surga kecuali ahli warisnya ya yang membayarkan. Siapa ahli warisnya? Anak yang soleh. Siapa anak yang soleh? Ayyakuna auladuhu waladan soleh. Yang soleh yang disebut tadi. Terus membayarkan hutangnya orang tuanya, baru bisa. Kalau orang tuanya sudah berwasiat, nak itu jual untuk bayar hutang ini nak. Setelah hutangnya terbayar semua, kamu tolong nak bikin masjid, itu wasiat namanya. Sama seperti itu. Kalau masalah bab sholat, nggak bisa ditanggung diri sendiri, Bu. Tapi kalau ibu yakin ya bahwa mengkodokkan almarhum yang sudah lama tidak melaksanakan sholat beberapa kali, ya ibu mau mengkodokkan untuk menggantikan, go ahead. Terutama wilayah saya Madura itu memperbolehkan. Tapi saya pribadi tetap tidak boleh. Bab sholat tetap harus ditanggung sendiri dan dilakukan sendiri, tidak boleh orang lain. Ada lagi? Ada lagi, Wonten Malik? Karena ini mau ditutup dengan doa. Kalau masih ada lagi. Sampun? Bu Nyai Ismaul? Sebelahnya Bu Nyai Ismaul sebenarnya. Ini siapa ini? Irma? Bu Kima? Apa aku gak tahu tekonan pondok? Loro apa? Loro hati. Ustaz kenapa Ustaz?
Ngomong sakit awalnya seger. Ya. Jangan katanya suka keris. Kapan kerisnya mau diambil? Ya. Sambut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada acara lagi Ustaz buat Anggi. Panjenengan hari Minggu ada kegiatan di dalamnya. Mboten. Ibu nggih. Matur nuwun sekali lagi, ngapunten sangat, saya kebetulan Idul Fitri ngisi ada 2. Satu ini di Al-Akbar, 2 di Masjid Al-Kausar. Ya, barangkali panjenengan mau ikut sholat Idul Fitrinya di situ nggak masalah. Tuh. Jadi Al-Akbar sama Al-Kausar. Nanti kalau memang nanti Al-Kausarnya ada pengganti Al-Akbar. Serasa demikian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.